Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku lawas terbitan tahun 2004 berjudul Confessions of an Economic Hitman, tulisan John Perkins. Buku ini bisa dibilang buku yang lumayan membuka mata ya teman-teman, mata saya gitu. Terutama untuk nggak terlalu naif ngeliat dunia, bahwa apa yang kita pandang altruistik, kita pandang baik, bijak, itu boleh jadi sebetulnya cuma casing untuk menyembunyikan kepentingan yang sebetulnya selfish. Nah, jadi sesuai judulnya, buku ini tuh secara garis besar berisi pengakuan ya, confession gitu, atau cerita tentang pengalaman si penulis sendiri sebagai seorang economic hitman, yang dia tuh udah pernah berkiprah di banyak negara, di Ekuador, di Kolombia, terus Panama, Saudi, Iran, macam-macam. Bahkan di Indonesia pun si penulis ini pernah berkiprah. Nah, economic hitman atau kita singkat aja dengan EHM itu adalah istilah untuk menyebut orang-orang yang dipekerjakan untuk melobi klien di suatu negara supaya mereka itu mau menyetujui proyek yang ditawarin ke mereka. Jadi ya mirip salesman gitu teman-teman. Cuma kalau salesman itu kan konotasinya lebih ke menjual barang atau jasa ya. Nah, kalau EHM ini yang mereka jual adalah project. Tapi bukan sembarang project. Karena project itu sejak awal udah didesain supaya si klien tadi mengalami ketergantungan dalam jangka panjang gitu. Nah, ilustrasinya tuh kira-kira gini teman-teman. Jadi sebutlah aja misalkan ada konsorsium ya, berisi perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Yang isinya itu adalah perusahaan perbankan, terus perusahaan jasa konstruksi, sama perusahaan pembangkit listrik. Nah, si konsorsium ini akan mengutus konsultan yang berisi para EHM tadi ke suatu negara. Tugas mereka adalah membuat proposal yang isinya adalah proyeksi yang udah di markup untuk meyakinkan si klien tadi bahwa andai kata di negara itu dibangun pembangkit listrik sekian megawatt misalnya, itu maka pertumbuhan di sana akan meroket atau naik 2 digit dan sebagainya. Nah, kalau si klien ini setuju, maka nanti mereka akan diberikan loan atau pinjaman gitu untuk membiayai proyek tadi. Dan yang nanti akan mengerjakan proyek tersebut adalah si anggota konsorsium tadi. Nah, yang jadi masalah, karena proyeksi itu adalah hasil markup, maka nilai proyeknya pun bakal menggelembung atau overestimate atau lebih besar ketimbang yang sebetulnya dibutuhkan oleh si klien. Dan ketika proyek itu selesai, maka beban utang yang tercipta itu bakal melampaui kemampuan si klien untuk membayarnya. Nah, walhasil mereka itu bakal kejebak utang. Nah, atau kalau si klien itu misalkan mau keluar dari jebakan utang itu, maka akan ada deal-deal lain yang harus mereka sepakati. Nah, manapun dari opsi ini yang mereka pilih, antara membayar utang atau ikut sama deal yang lain itu, yang pasti untung adalah si konsorsium. Nah, itu tadi salah satu ilustrasi aja ya teman-teman. Di kehidupan yang nyatanya, skemanya itu bisa macam-macam. Beda tempat, bisa beda model, bisa beda cara kerja. Tapi intinya sama, bahwa proyek-proyek itu nggak ada yang betul-betul tulus. Semua itu didesain gimana biar para anggota konsorsium bisa mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya atau menancapkan kukunya sedalam-dalamnya gitu. Nah, itulah kenapa penulis di buku ini, si John Perkins, itu menyebut sistem yang dibangun untuk mengendorse kepentingan si korporasi dengan istilah korporatokrasi. Korporato itu korporat, krasi itu kekuasaan. Jadi kekuasaan yang hakikatnya dipegang oleh korporasi, kira-kira gitu. Nah, di sini yang menarik untuk di-highlight ya, adalah bahwa penulis itu menggambarkan kalau power yang dimiliki oleh para korporasi ini nggak main-main teman-teman. Nggak cuma modal finansialnya aja yang gede atau jangkauan mereka yang udah berskala global gitu. Tapi kemampuan lobby mereka itu memang juga udah outstanding gitu, udah gila-gilaan. Untuk konteks di AS sendiri ya, mereka itu bahkan punya channel ke ring satunya Gedung Putih. Nah, karena sejak awal para politisi yang ada di Gedung Putih memang berasal dari circle atau background korporat gitu. Jadi sejak awal mereka udah ya saling kenal, saling berteman gitu. Nah, itulah kenapa kalau kita kaji lebih dalam, banyak kebijakan luar negeri di Amerika yang nggak lepas dari kepentingan bisnis gitu. Nah, terus selain itu, di buku ini penulis itu juga menjelasin ya bahwa untuk melakukan lobby-lobby tadi, mereka punya beberapa layer. Jadi, para EHM itu bisa dibilang ada di layer paling depan. Jadi mainnya soft gitu, halus. Casingnya mereka itu biasanya adalah konsultan atau pegawai korporat gitu. Jadi tugasnya memang jualan. Ya kadang ada suap menyuap, ada bribery, deal-dealan dan sebagainya. Tapi ya di situ aja. Nah, di balik di si EHM ini ada yang namanya layer jackal, teman-teman. Nah, jackal ini udah agak lebih kasar mainnya. Mereka tuh udah pakai ancaman, teror, kekerasan dan sebagainya.
Nah, di baliknya Jekyll, kalau seandainya EHM dan Jekyll ini gagal ya menjalankan fungsinya, dan si AS itu kebetulan lagi sangat-sangat berkepentingan, ada kalanya mereka itu mengerahkan kekuatan koerasif, teman-teman. Bisa militer, bisa mata-mata. Dan ini pernah terjadi, sering terjadi. Misalnya sama Jaime Roldos Aguilera, presiden Ekuador waktu itu, sama Omar Torrijos, presiden Panama. Nah, dua-duanya ini adalah tokoh yang sama-sama nggak mau tunduk sama AS. Jaime Roldos itu terkenal karena kebijakannya yang lebih konservatif ya soal minyak di Ekuador. Sama Omar Torrijos itu terkenal sama kebijakannya mau menasionalisasi terusan Panama. Nah, dua orang ini sama-sama tewas, teman-teman, karena kecelakaan pesawat pribadi di kasus yang terpisah. Tapi diyakini sama penulis itu semua terjadi karena hasil sabotasenya CIA gitu. Nah, jadi kalaulah ada pembelajaran ya yang saya dapat dari buku ini, maka itu adalah dorongan agar saya itu lebih kritis lagi, teman-teman. Kritis untuk nggak hanya ngelihat sesuatu dari sebatas permukaannya aja. Jadi kalau kata dosen saya dulu, Pak Nur Azam Hassani, kita tuh nggak boleh sebatas mikirnya satu step, melainkan harus berstep-step ke depan gitu. Karena ungkapan nggak ada makan siang gratis itu ternyata betul, teman-teman. Jadi kalau ada tawaran ini itu, apalagi yang ada iming-imingnya, itu biasanya ada sesuatu di baliknya gitu. Kayak misalkan Indonesia bakal beginilah, bakal begitulah. Ya kita jangan percaya aja. Butuh assessment yang komprehensif, terus holistik, sekaligus independen ya, untuk memastikan bahwa kalau memang kita menerima suatu proyek, maka dalam jangka panjang kita memang mendapatkan benefit secara fair gitu. Nah, contoh simpelnya mungkin kayak ekonomi pasar bebas ya, teman-teman. Kan kalau di sekolah dulu, kita diajarin bahwa pasar bebas itu adalah mekanisme alami yang disebut-sebut akan memberikan hasil paling optimal ke perekonomian kan gitu. Karena ada invisible hand. Jadi siapa yang kerja, dia yang dapat. Nah, maka sering kita dengar dari WTO, dari siapapun lah gitu ya, agar Indonesia itu lebih membuka perdagangannya seluas-luasnya kan gitu. Biaya masuk kalau bisa 0, jangan ada hambatan. Tapi orang-orang itu sering lupa untuk ngasih disclaimer bahwa in a real life banyak asumsi dalam pasar bebas itu yang nggak terjadi. Sehingga bukannya ngasih hasil optimal, dia itu justru jadi alasan kenapa kesenjangan itu makin parah, teman-teman. Akhir kata, saya suka sama buku ini, teman-teman. Temanya itu menurut saya menarik ya. Dan cara buku ini dituliskan itu juga menarik. Jadi bisa dibilang dia tuh kayak semi-semi biografi gitu. Tapi yang tuh diangkat cuma story yang kira-kira relevan atau relate aja sama pengalamannya sebagai EHM. Dan kayak yang udah saya singgung di depan, baca buku ini tuh lumayan membuka mata, teman-teman, tentang apa yang terjadi di luar sana. Dan di sini si penulis itu juga mengingatkan bahwa aktivitas para EHM itu sampai sekarang masih ongoing. Jadi dia itu berpesan supaya kita tuh terus peka, terus aware, dan terus mengedukasi orang-orang bahwa dunia yang kita tuju, dunia yang kita inginkan kan adalah dunia yang fair untuk semuanya. Sehingga kalau ada suatu pihak yang berusaha mendominasi dengan mengorbankan yang lain, maka kita perlu bergerak, kita perlu lawan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki masing-masing gitu. Oke, teman-teman, itu aja review saya terkait buku Confessions of an Economic Hitman kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Dan silakan juga untuk bertanya atau mungkin ngasih pendapat, sharing perspektif. Kalau seandainya ada teman-teman yang udah pernah baca buku ini juga, di kolom komentar ya. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.